Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruriansa dengan NIM 2301020104 dari jurusan Teknik Informatika dengan nama kelompok B14 Subau. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil dari seminar proposal dari hasil observasi saya pada Desa Subau. Yang pertama, masuk ke tahap observasi. Nah, pada tahap pertama, semua itu bermula dari awal saya observasi bersama kelompok saya. Pertama, saya melakukan observasi pengamatan di Desa Subau, yang dimana saya memulai tugas dengan mengumpulkan data dari kondisi nyata di lapangan yang menjadi fondasi bagi seluruh analisis dan solusi yang akan kelompok kami kembangkan. Sebelum itu, saya sudah melakukan izin kepada RT setempat untuk melakukan observasi pada desa tersebut. Pada fokus pertama, saya melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi para pelaku UMKM dan warga desa, ya di mana kelompok saya melakukan memotret dan mencatat kondisi lingkungan, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi. Dari pengamatan ini, saya menemukan bahwa masalah yang ada tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan membentuk tantangan yang kompleks. Masuk ke design thinking. Nah, pada design thinking awalnya kami berupaya memahami sebuah masalah di Desa Subau. Dari setiap kelompok kami itu setiap orang punya kategori masing-masing. Ada yang fokus ke kategori lingkungan, fasilitas umum, makanan, profesi, dan juga makhluk hidup. Lalu kami menulis setiap masalah yang kami temukan di kertas kecil berwarna-warni dan ditempel di papan. Yang dimana proses ini membantu kami melihat gambaran besar dan menemukan bahwa semua masalah ini saling berhubungan. Contohnya jalan yang rusak, yang mana itu bukan hanya masalah transportasi, tetapi juga mempengaruhi masukan makanan, mobilitas layanan, dan aktivitas warga lainnya. Setelah semua masalah terkumpul, kami merumuskan kalimat masalah yang utama yang paling mendesak untuk diselesaikan. Hingga masalah yang jelas, kami masuk ke tahap ideasi, yang dimana pembuatan sketsa. Kelompok kami memulai dengan membayangkan berbagai solusi dari kategori tersebut dengan memikirkan ide-ide yang terdengar mustahil pada awalnya, yang dimana dari sana kami mulai menggambar sketsa. Setiap sketsa itu mewakili satu ide solusi. Ada yang fokus pada perbaikan jalan, ada yang fokus lampu, dan lain-lainnya. Masuk ke macam-macam sketsa. Nah, pada tahap ini saya dan kelompok saya membebaskan pikiran untuk menciptakan berbagai ide solusi atau sketsa. Kami menemukan gagasan-gagasan tersebut ke dalam bentuk sketsa, yang mana setiap sketsa itu mewakili satu ide unik yang dirancang untuk mengatasi masalah yang berbeda di Desa Subau. Yang pertama itu ada air garden. Nah, air garden ini merupakan sketsa adalah konsep taman vertikal dengan sistem pengairan otomatis, yang dimana tujuannya untuk mengatasi lahan terbuka yang panas dan menciptakan ruang hijau dan produktif yang dapat dimanfaatkan oleh warga desa. Yang sketsa kedua itu ada lampu penerangan jalan, yang dimana sketsa ini adalah ide awal untuk lampu bertenaga surya. Tujuannya itu adalah untuk mengatasi minimnya penerangan di malam hari dan meningkatkan keamanan lingkungan desa. Yang ketiga itu ada tempat komposter. Sketsa ini adalah desain tempat pengolahan kompos yang dapat mengubah sampah organik menjadi pupuk. Solusi ini berfokus pada masalah lingkungan yang membantu mengurangi jumlah sampah dan memberikan manfaat ekonomis bagi warga setempat. Yang keempat itu ada gerobak listrik, yang dimana sketsa ini merupakan desain gerobak bertenaga listrik dari panel surya. Tujuannya adalah membantu UMKM makanan dalam mobilitas, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar konvensional dan menekan biaya operasional. Yang kelima itu ada tempat sampah otomatis. Nah, sketsa ini adalah ide untuk tempat sampah yang dapat membuka secara otomatis saat ada orang mendekat, yang mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kebersihan dan higienis di area umum. Dan ini lebih cocok diletak pada sekolah pada desa tersebut, yaitu di SD setempat. Nah, dari kelima sketsa tersebut masuk ke tahap sketsa pilihan. Nah, sketsa pilihan ini untuk saya memilih sketsa tempat sampah otomatis, yang dimana solusi final karena potensi besar yang dimilikinya dalam meningkatkan kebersihan dan kualitas hidup di Desa Subau. Inovasi ini bukan hanya sekedar tempat sampah biasa,
tetapi juga merupakan alat yang mengubah kebiasaan dan kesadaran lingkungan. Tempat sampah otomatis ini akan dirancang dengan sensor gerak yang terpasang di bagian atasnya ketika pengguna mendekat dan menggerakkan tangan. Ketika pengguna menggerakkan tangan, nanti dia terbuka sendiri. Nah, tutup tempat sampah akan terbuka secara otomatis, di mana fitur ini dirancang untuk mengatasi masalah keengganan warga menyentuh tempat sampah yang kotor, sehingga mendorong mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Untuk mekanisme kerja, sistemnya cukup sederhana namun efektif. Sensor gerak akan mendeteksi pergerakan tangan dari jarak sekitar, bisa diatur dari kodenya nanti. Contohnya bisa 10-15 cm. Nah, nanti sinyal sensor akan menggerakkan motor kecil yang terhubung ke tutup tempat sampah atau servo. Dia akan membuka selama beberapa detik, setelah itu tutup akan kembali tertutup. Seluruh sistem ini ditenagai oleh baterai atau isi ulang, bisa juga menggunakan panel surya, yang dimana membuatnya mandiri dan cocok untuk area yang jauh dari sumber listrik. Lanjut, bahan dan desain. Tempat sampah ini akan dirancang dengan bahan yang mudah didapat dan tahan lama seperti plastik, daur ulang, atau fiberglass. Nah, masuk ke dampak positif. Dengan adanya tempat sampah otomatis ini, higienis di area publik akan meningkat. Selain itu, fitur otomatis ini juga dapat menjadi alat edukasi yang menarik bagi anak-anak setempat untuk membiasakan diri untuk membuang sampah dengan benar, yang dimana akhirnya inovasi ini akan membantu menciptakan lingkungan desa yang lebih bersih dan sehat. Nah, masuk ke tahap selanjutnya, yaitu desain 3D sketsa. Nah, pada kali ini saya menggunakan software yang namanya software Blender. Proses ini sangat penting untuk membuat prototip virtual dari tempat sampah otomatis. Saya memodelkan setiap detail alat tersebut, dari bentuk wadah hingga mekanisme penutupnya. Visualisasi 3D ini memungkinkan saya untuk menganalisis kelayakan desain dari berbagai sudut, seperti bagaimana tutupnya akan terbuka dan tertutup secara otomatis, serta memastikan semua bagian terhubung dengan benar dengan prototip visual ini. Saya dapat melihat ide saya dalam wujud yang realistis, yang dimana akan dikembangkan ke tahap selanjutnya tanpa harus menggunakan biaya produksi yang besar di awal. Lanjut ke gambar sketsa nyata dari 3D Design Blender. Setelah menyelesaikan desain virtual, saya melangkah ke tahap perwujudan fisik dengan menggunakan kardus dan bahan-bahan sederhana lainnya. Saya merakit sebuah prototip nyata, yang dimana saya memilih kardus karena material ini sangat fleksibel dan mudah didapat dengan biaya yang minimal, memungkinkan saya untuk menggunakan ide ini tanpa kendala anggaran karena Rp0 ya. Meskipun sederhana, prototip ini menjadi representasi fisik dari ide saya, yang dimana desainnya dibuat agar mendekati desain 3D yang telah saya buat di Blender. Saya fokus pada proporsi dan bentuk dasar, memastikan bahwa setiap fitur kunci seperti mekanisme penutupnya itu dapat divisualkan dengan jelas. Proses perakitan ini sangat penting karena membantu saya menguji kelayakan konsep secara fisik dan mengidentifikasi potensi tantangan dalam produksi. Masuk ke tahap dokumentasi user testing. Nah, pada tahap dokumentasi user testing, saya sudah melakukan user testing kepada masyarakat Sebau. Nah, pada foto pertama ini saya melakukan dokumentasi user testing berupa foto kepada Ibu RT setempat. Ini juga ada kepada warga-warga setempat Sebau, ada 2 orang. Nah, masuk ke user testing experience. Nah, dari ketiga itu, yang pertama itu ada warga setempat dengan nama Iksan. Nah, reaksi dan interaksinya tuh yaitu menguji fungsionalitas sensor dan interaksi. Nah, dia ada memiliki saran atau umpan balik, ini mana dia menyarankan penambahan sensor yang bisa membedakan jenis-jenis sampah organik dan anorganik untuk memudahkan daur ulang. Nah, yang kedua itu ada Ibu RT. Reaksi dan interaksinya adalah berinteraksi langsung dengan prototipe, di mana dia memberikan saran agar ukuran tempat sampah dibuat lebih besar untuk menampung volume sampah yang lebih banyak. Dan yang ketiga itu ada warga setempat dengan bernama Tio, yaitu menguji kemudahan penggunaan prototipe.
Nah, dari dia ini dia menyarankan penambahan sensor yang bisa memberikan informasi kapasitas sampah sehingga petugas atau warga setempat dapat dapat mengetahui kapan waktunya mengosongkan tempat sampah tersebut. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.